Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua anak-anak Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Luar biasa, Allahu Akbar. Allah. oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Semua kita yang ada di sini hadir. Dengan ini yang Bapak lihat ada yang tidak hadir nih sepertinya ini. Siapa yang Ya, tidak? Ilham Pak, Ilham. Oh, Ilham, Ilham Pak. ya. Sakit, sakit. Ada Sakit kabar ya, dari Pak. Ilham Izin kenapa Pak, dia izin nggak dia Pak, datang? izin. Oh, izin dia. Iya Pak. Oh, izin. Ini Oke. Bapak minta untuk merapikan tempat duduknya masing-masing. Baiklah, semua di sini Bapak lihat sepertinya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ini sepertinya semua ya. Ada yang sakit di sini kira-kira? Tidak Pak, Silakan, sehat Pak. semua Pak. Pak. Alhamdulillah kalau memang kita semua yang ada di sini dalam keadaan sehat. Jadi di sini Bapak minta sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dan di sini Bapak minta kepada Muhammad Yusuf ya untuk memimpin doa ya. Hadir Pak, siap Pak. Silakan. Kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yusuf karena telah memimpin doa. Jadi okelah, masuklah kita ke pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini masuk ke pelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bisa melihat dari apa yang sudah saya tampilkan? Belum Pak, belum tampil Belum, Pak. Pak. Belum muncul, Pak. Belum Pak, belum nampak. Belum nampak ya. Mohon maaf ya, ini terkendala di jaringan, jadi aku tidak bisa menampilkan dari tema kita. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita yang baru. Perlu juga saya sampaikan kepada siswa-siswi sekalian bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah ini ada 6. Yang pertama itu adalah memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi di sini kita semua, siswa-siswi semua harus dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian mengenal kitab-kitab yang diturunkan Allah, Nabi atau Rasul yang menerimanya, dan isi ajarannya. Kemudian yang kedua, menanamkan keyakinan. Nah, dari menanamkan keyakinan ini, kita harus bisa membentuk keyakinan kita bahwa kitab-kitab Allah adalah wahyu yang benar dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kemudian juga kita juga harus meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita harus yakin itu. Kemudian yang ketiga, menghargai keberagaman kitab-kitab. Maksud dari menghargai keberagaman kitab di sini adalah menumbuhkan sikap menghormati
sikap menghormati kitab suci umat beragama yang selain Islam, yang juga kitab tersebut merupakan wahyu Allah juga. Kemudian yang keempat, mengenal fungsi kitab-kitab Allah. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus juga memahami peran-peran kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian yang kelima, mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Maksudnya di sini ialah membiasakan diri kita untuk membaca, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian juga menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang keenam, menumbuhkan rasa syukur. Maksudnya ialah kita harus menyadari bahwa Allah itu menurunkan petunjuk melalui kitab-kitabnya agar manusia tidak tersesat dan bersyukur atas nikmat adanya Al-Qur'an sebagai kitab suci yang terjaga keasliannya. Nah, Bapak ingin nanya sama kalian, apa itu pengertian iman kepada Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah. Bapak di sini ingin bertanya dulu kepada Cori. Menurut Cori, pengertian Iya Pak, hadir Pak. iman kepada kitab Allah itu apa? Nah, silakan. Iya Pak, iman kepada kitab Allah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitabnya ke muka bumi ini Pak. Karena kita rukun iman itu ada 6. Pertama kepada Allah, terus malaikat, yang ketiga kitab, keempat Nabi dan Rasul, kelima hari kiamat, dan keenam qadar dan qadar. Jadi kita harus meyakini Pak. Kalau nggak meyakini berarti akidah kita rosak. Itu Pak. Sudah Pak. Ya, benar. Itulah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Dan walaupun kita beragama Islam, bukan berarti kitab-kitab suci yang ada di agama lain itu bukan berarti tidak kitab suci juga gitu. Kita juga harus percaya bahwasanya seperti Zabur, Taurat, dan Injil itu merupakan kitab suci juga yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bedanya, kalau Al-Quran, kitab suci kita, itu memang keasliannya memang tidak diragukan lagi. Nah, kalau kitab suci kita yang non-muslim, memang kitab suci mereka sudah ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Jadi keasliannya pun masih diragukan. Oke, kita di sini Bapak ingin membagikan dua kelompok. Nah, kelompok pertama Bapak minta diketuai oleh si Cori, kemudian yang kelompok kedua Bapak minta diketuai oleh siapa tadi? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Diketuai oleh Muhammad Yusuf ya. Hadir Pak, hadir. Jadi, nah, di sini ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang akan Bapak berikan. Yang pertama, untuk kelompok pertama ini, yang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kitab Zabur, Taurat, dan Injil? Itu pertanyaannya. Ya sorry ya. Ya Pak. Kemudian yang kelompok 2, pertanyaannya adalah yang harus dikerjakan secara kelompok, bagaimana keadaan kitab Taurat, Injil, dan Zabur saat ini? Itu ya kelompok 2 ya. Iya Pak. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan ataupun menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum syariat. Ya, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa sekitar abad pertama Masehi di
Di daerah Yerusalem juga Israel. Pokok ajaran di kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat tidak sesuai dengan zaman itu. Itu Pak. Kami sudah selesai mempresentasikan dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Baik, Pak. Kami dari kelompok 2 dari pertanyaan tadi menyimpulkan bahwa bagaimana keadaan kitab Taurat dan Injil saat ini. Dalam pandangan Islam, kitab Taurat dan Injil diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa Taurat dan Nabi Isa Injil. Namun menurut keyakinan umat Islam, kitab-kitab tersebut tidak lagi berada dalam bentuk aslinya seperti saat pertama kali diturunkan. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih ya semua. Benar apa yang telah disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini perlu Bapak jelaskan sekali lagi tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah ini. Di sini kita harus mempercayai bahwasanya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita harus mempercayai bahwasanya selain Al-Qur'anul Karim juga ada kitab-kitab lain yang dianggap kitab suci yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab suci yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur ini atau disebut juga Mazmur diturunkannya kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini dijadikan pedoman bagi Nabi Daud yang berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Itu menurut kaum Nabi Daud. Jadi mereka mempercayai kitab Zabur ini adalah kitab suci. Kemudian yang kitab suci yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi, yaitu di Bukit Sinai. Nah, bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat tersebut ialah bahasa Ibrani. Kitab ini dijadikan pedoman bagi Bani Israel dan kepada Nabi Musa. Dan isi pokok dari kitab Taurat tersebut dikenal dengan the Ten Commandments, yaitu 10 perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Dan kitab Injil ini ditulis juga pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadikan pedoman bagi kaum Nabi Isa yakni Nasrani. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud yakni menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab sucinya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab sucinya kita orang Islam. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Jadi kitab suci Al-Quran ini itu turunnya enggak sekaligus langsung dalam 30 juz langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Enggak langsung 1 juz 30 juz dia. Jadi dia berangsur-angsur terlebih dahulu. Ayat demi ayat diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suhuf, ada juga suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu suhuf? Sorry, ada kira-kira Ya Pak, suhuf Pak, ya tahu Pak.
Suhuf Silahkan. itu lembaran-lembaran Pak, ya, yang diberikan kepada nabi-nabi. Seperti Nabi Sis ada 50 lembar, pada Nabi Musa, apa namanya, Ibrahim, itu Pak, suhuf. Ya, benar. Jadi suhuf itu adalah hal-hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul atau nabinya, akan tetapi hal yang ada di dalamnya tidak wajib untuk diajarkan kepada umat manusia. Kemudian isi dari kitab juga terbilang lebih lengkap. Tidak hanya itu, penjelasannya juga lebih rinci dalam bentuk sebuah buku. Nah, di sini kita harus juga mengetahui bagaimana cara berimannya kita kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, di situ ada 4 cara beriman kita kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quranul Karim itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus benar yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu memang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Tidak ada satupun yang bisa mencampuri dari wahyu tersebut. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Jadi kita harus benar yakin bahwa Al-Quran itu memang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang sudah di dalam surah Al-Baqarah itu sudah jelas juga dikatakan bahwasanya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Menghayati itu ayat-ayat suci Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca saja. Kita harus mempelajari isinya, apa isi kandungannya kita harus tahu dan harus paham kita. Bukan hanya sekedar untuk dibaca aja tuh ya. Jadi kita harus bisa memahami isi dari Al-Quran tersebut dan juga menghayatinya. Keempat, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain tadi mempelajari, memahami, dan menghayati, kita juga harus mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Harus kita amalkan. Ilmu dari ataupun pelajaran dari kandungan ayat tersebut harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari materi kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, Bapak ingin bertanya lagi kepada peserta didik sekalian. Nya adalah apa yang siswa-siswi ketahui tentang kitab-kitab Allah. Sampai sini sajalah tema pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk kedepannya marilah kita untuk memperkuat diri kita sendiri dan untuk menyemangat diri sendiri dalam belajar. Jangan ada lagi dari kita selalu bermalas-malasan untuk hadir ke sekolah, karena di sekolah itu adalah suatu lembaga yang memang sangat bermanfaat untuk kita untuk dalam menuntut ilmu. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi baik itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.